Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, tujuan dari prinsip Mabdi Khairu Ummah adalah pembentukan umat yang terbaik, yakni suatu umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, Mabdi Khairu Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga Nahdlatul Ulama melalui penanaman nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar untuk menjadi umat terbaik. Kemudian yang ketiga, ummah adalah memiliki lebih dari satu makna. Makna umat tidak hanya terbatas bagi umat manusia. Lebih dari itu, terma ummah juga digunakan untuk menyebut suatu kelompok tertentu seperti agama, waktu, dan tempat. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjadi khairu ummah? Cara menjadi khairu ummah yaitu yang pertama menyuruh berbuat kebaikan atau makruh, melarang perbuatan keji atau mungkar, dan beriman kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk dalam fungsi rukun Islam? Yang termasuk fungsi rukun Islam yaitu menjadi umat yang lebih bertakwa, meningkatkan rasa iman kepada Allah, menjadi lebih bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menghindari perbuatan yang tercela seperti zina, minum, makan makanan haram, mencuri, membunuh, dan lain-lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 5. Yang pertama, bagaimana cara menghitung zakat mal? Allah SWT mewajibkan kita mengeluarkan zakat mal apabila syarat wajibnya telah terpenuhi. Adapun macam-macam jenis zakat mal, antara lain zakat emas, perak, dan sejenisnya, zakat pertanian dan perkebunan, zakat perniagaan, zakat peternakan, serta zakat pertambangan, termasuk juga zakat penghasilan. Contoh dari perhitungan zakat mal yaitu misalnya Bapak A memiliki uang atau emas senilai 80 juta, ia juga memiliki aset lancar perniagaan senilai 20 juta. Jadi, total kekayaan yang sejenis nilainya adalah 100 juta. Ini artinya harta tersebut telah mencapai nisab 85 gram emas. Cara menghitung zakatnya adalah 100 juta dikali 2,5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Pertanyaan kedua yaitu maksud dari hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah adalah bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Pencipta dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Hablum minallah dilaksanakan dengan ubudiyah atau ibadah. Hidup manusia di dunia pada hakikatnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zuriyat ayat 56. Sedangkan hablum minanas adalah konsep di mana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial. Allah menekankan hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Selanjutnya, saya Novelia Ganis Pratiwi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dan kelompok 7. Kelompok 6 bertanya bagaimana cara menjadi khairu ummah. Khairu ummah sendiri itu artinya adalah sebaik-baiknya umat. Jadi, kita untuk menjadi umat yang baik, kita harus selalu melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah dengan menerapkan rukun Islam dan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Rukun Islam sendiri adalah syarat sah menjadi khairu ummah, karena kita melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu syarat sah menjadi seorang muslim. Yang kedua, syarat menjadi seorang khairu ummah adalah yang mutlak menyuruh kepada yang makruf atau yang baik dan menghindari kepada yang munkar.
Yang kedua, pertanyaan dari kelompok 7 untuk menjelaskan rukun Islam. Rukun Islam sendiri itu ada 5. Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang biasa kita ucapkan di setiap kita sholat sehari-hari, itu di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Syahadat sendiri itu menjadi syarat sah seorang muslim dan wajib dan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Yang kedua, sholat. Sholat ada 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dengan jumlah rakaat 2, 4, 4, 3, 4 yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dan itu tidak perlu panjang-panjang penjelasannya karena kita sudah melaksanakan itu sehari-hari. Yang ketiga, puasa. Puasa itu biasanya dilakukan di bulan Ramadan yang wajib karena 1 bulan itu kita harus puasa penuh kecuali bagi wanita yang berhalangan. Dan puasa itu boleh tidak dilakukan ketika sedang berjalanan jauh, tetapi harus diganti di lain waktu Ramadan. Yang kedua, yang keempat adalah zakat. Zakat itu dilaksanakan ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Biasanya dilakukan pada hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kelima adalah haji. Haji itu untuk orang yang mampu dan tidak diwajibkan untuk orang yang tidak mampu secara finansial dan secara fisikal. Terima kasih. Saya Milatu Sofi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dan kelompok 9. Pertanyaan dari kelompok 8 adalah, apakah orang yang sudah mampu untuk berhaji tapi tidak mau berhaji boleh? Jawabannya adalah tidak boleh. Sebab seseorang yang sudah cukup syarat dan belum pernah berhaji sejak balik, maka dia wajib untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Ulama mengistilahkan haji ini sebagai haji Islam. Maksudnya, ibadah haji yang diwajibkan dalam rukun Islam. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 9, yaitu, bagaimana adab yang baik dalam memberikan zakat? 1. Niatkanlah menjalankan ibadah zakat dengan tulus dan penuh keikhlasan semata-mata. Kedua, keluarkanlah zakat sesuai dengan nisab yang berlaku dan tidak mencurigai hukum agama Islam. Ketiga, keluarkanlah zakat secara diam-diam agar tidak mengusik hati dan menjadi riya.